Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya perawat Ferdi. Di sini saya datang bersilaturahmi kepada Ibu untuk melakukan pengkajian keluarga kepada Ibu yang nantinya saya akan laporkan ke pihak puskesmas. Apakah Ibu bersedia? Iya Mas. Baik Bu, sebelumnya kalau boleh tahu dengan Ibu siapa ya? Ibu Husnul Mas. Oh, Ibu dengan Ibu Gusnul. Iya. Lalu untuk di sini Ibu tinggal bersama siapa? Sama ayahnya Mas, sama anak-anak. Oh, Ibu. Kalau ayahnya itu namanya siapa ya Bu? Pak Udin Mas. Pak Udin. Iya. Untuk usianya Bu? Usia sekarang ini 55 tahun. 55 tahun. Untuk pekerjaannya? Buruh Mas. Buruh. Iya. Lalu Ibu sama Bapak ini kok asli orang Jawa? Asli suku Jawa atau suku lain? Asli Mas, asli suku Jawa. Ini ayahnya dari Jawa Tengah, terus saya dari Jawa Timur. Iya. Mas. Berarti untuk bahasa sehari-hari Ibu ini pakai bahasa Jawa atau ada campuran dari bahasa Madura? Ya, pakai bahasa Jawa saja Mas. Oh, iya Bu. Iya. Kan gini Bu, biasanya kan di daerah-daerah tertentu kan mengenai masalah kesehatan, ya kan ada kepercayaan-kepercayaan tertentu. Nah, di suku Jawa sendiri gitu, apakah ada kepercayaan seperti ke dukun atau ke tempat mana gitu Bu dalam menyembuhkan penyakit gitu Bu? Ya, kalau dukun ya ada Mas. Cuma kalau dari keluarga saya Mas enggak percaya Mas sama dukun-dukun itu Mas. Oh, iya Bu. Kalau boleh tahu untuk agama sendiri itu agama Islam atau non Islam ya? Alhamdulillah saya sekeluarga Muslim semua. Jadi gini Bu, misal ada kegiatan keagamaan di keluarga ini, apakah aktif Bu dalam mengikuti acara tersebut? Aktif Mas. Iya. Oh, Bu, aktif. Lalu untuk ini Bu, untuk tadi kan Bapak kan bekerja sebagai buruh nih. Apakah Ibu juga berpenghasilan? Enggak Mas, hanya ayahnya saja yang kerja Mas. Iya. Untuk biasanya Ibu rata-rata per bulan dari penghasilan Bapak berapa ya? Ya, perkiraan itu sampai 2.500.000 Mas. Oh, kalau dibandingin dari pengeluaran, apakah menurut Ibu ini gaji Bapak ini cukup Ibu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari? Ya, kalau dibuat cukup ya cukup Mas, kalau buat makan hanya makan sehari-hari. Ya ini kan ada buat biaya anak-anak sekolah, terus ada ya cicilan rumah Mas. Ya jadi ya kurang Mas. Oh, gitu. Ya. Jadi gini Bu, misal Bu, di keluarga Ibu ini kan dalam waktu liburan. Nah, itu dalam waktu liburan itu yang Ibu lakukan itu liburan keluar seperti rekreasi ke kemana gitu atau diam di rumah saja Bu? Ya kalau ada rezeki ya sekali-sekali Mas, anak-anak saya bawa ke kolam renang ya, buat menghibur Mas, kasihan anak-anak. Sekali-sekali. Ibu mengenai anak Ibu, kalau boleh tahu Ibu ini punya berapa anak ya? Ini anak saya 3 anak Mas, semuanya cowok Mas. Oh iya. Kalau boleh tahu ya Bu, yang anak pertama ini umurnya berapa ya? Umurnya sekarang yang pertama itu 22 tahun Mas. Itu masih kuliah atau sudah menikah Bu? Masih kuliah Mas. Oh iya, kuliah di mana Bu? Ini kuliah di UNED Mas. Oh iya. Lalu Ibu, apakah di keluarga Ibu ini ada riwayat penyakit tertentu ya Bu? Seperti diabetes, hipertensi atau penyakit-penyakit yang lain?
Alhamdulillah enggak punya mas, enggak ada ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah mas. Ya, ini apa satu bulan kemarin itu saya itu sakit perut mas. Sakit perut karena apa, Bu? Ya mungkin salah makan mungkin mas. Sudah diperiksakan ke dokter? Ini belum mas. Oh, kenapa, Bu, kok belum diperiksakan? Takut mas, takut ya, karena mungkin kebetulan ya itu kemarin itu mungkin uang ya juga pas-pasan, terus mau jadi ya saya beli obat ke warung saja mas. Iya. Apakah ada rekomendasi dari orang-orang tertentu ya, Bu, sehingga Ibu itu bisa sampai beli obat ke warung? Ya mas, ya dari tetangga itu mas, kasih tahunya obatnya itu mas. Iya. Ya. Setelah Ibu beli obat di warung, Ibu itu semakin membaik atau tetap sakit, Bu? Ya masih tetap mas. Oh iya, Bu. Ya. Jadi gini ya, Bu, yang Ibu lakukan itu salah, Bu, sebetulnya. Jadi gini, Bu, kan sekarang kan ada program dari pemerintah itu ada BPJS Kesehatan. Nah, gini, Bu, Ibu apakah sudah punya BPJS Kesehatan? Ini belum punya mas. Kenapa kok belum, Bu? Ya kan ayahnya kan orang awam mas, jadi kurang tahu mas masalah BPJS itu mas. Iya. Ya kalau bisa ya dibantu mas. Iya. Bagaimana mas? Nanti saya bantu, Ibu, Oke. cara membuatnya itu gimana. Lalu saya tanya-tanya mengenai kondisi rumah Ibu, apakah di rumah Ibu ini sudah lengkap gitu, Ibu, mengenai ada kamar mandi, dapur, atau ruangan yang lain seperti ruang keluarga gitu, Bu? Sudah mas, ada semuanya itu mas. Oh, ini untuk Iya. ventilasi udara sama sampingnya apakah sesuai standar gitu? Ya sudah mas. Oh iya, alhamdulillah. Ibu kan melihat kondisi di rumah Ibu ini kan dekat dengan jalan besar, Ibu. Ya. Nah, apakah Ibu merasa bising dengan suara-suara mobil, motor gitu? Ya bising mas. Ya karena sudah terbiasa mendengarkan itu mas, ya jadi lama kelamaan ya enggak mas. Oh iya. Ya. Kan di rumah Ibu kan dekat jalan besar. Apakah dengan kondisi tersebut bisa menghalangi dari keluarga Ibu untuk berinteraksi dengan tetangga-tetangga setempat, Ibu? Oh enggak mas, itu ya enggak jadi halangan itu mas, karena kan mas ada kumpulan setiap bulannya mas, Oh iya. pertemuan rutin gitu. Nih, baik, Bu. Mungkin itu saja dari saya, Ibu. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih, Ibu, sudah memberikan respon yang sangat baik dari tadi awal saya bertanya sampai terakhir ini. Sekali lagi saya mohon maaf. Semoga Ibu Husnul sehat selalu sekeluarga ya, Bu. Amin. Jadi Ya saya mohon Allah. pamit Nggih. untuk melanjutkan ke rumah sebelah. Nggih mas. Terima kasih, Ibu. Nggih, Assalamualaikum. sami-sami. Dari kasus tersebut, diagnosa keperawatan keluarga yang mungkin muncul yaitu manajemen kesehatan keluarga tidak efektif. Dengan DS, Ibu Husnul tidak memahami masalah kesehatan yang diderita. Yang kedua, Ibu Husnul kesulitan berobat ke dokter karena ada kendala ekonomi. Untuk DU-nya yaitu sakit pada perut Ibu itu tidak berangsur membaik setelah membeli obat di warung. Yang selanjutnya yaitu cara yang digunakan Ibu membeli obat di warung itu salah, dan dalam mengatasi hal tersebut tidak berjalan dengan baik. Untuk etiologi dari kasus ini yaitu kesulitan ekonomi. Untuk luaran utama dari DX tadi yaitu manajemen kesehatan keluarga meningkat. Lalu untuk intervensi yang bisa dilakukan yaitu dukungan kopi keluarga. Mungkin itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.